Shalom Warriors. Lebih keras lagi kasih suaramu bagi Tuhan. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita siap memuji Tuhan, amin. Sama-sama mari bangkit berdiri. Tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan malam hari ini. More than I could hope or dream of, you have your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 in the world. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, so blessed I can't contain it, so much I've gotta give it away. Your love is enough, more than enough for me, yeah. Woo. Katakan dari awal sama-sama, more than I could hope or dream of, you have your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 in the world. Mari meloncat bagi Tuhan sama-sama. So blessed I can't contain it, so much I gotta give it away. Your love taught me to live, and now you are more than enough for me. So blessed I can't contain it, so much I gotta give it away. Your love taught me to live, and now you are more than enough for me. Hey, hey. Woo. Satu suara sama-sama, angkat kedua tanganmu malam hari ini. Yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, angkat tanganmu, Warriors. Satu suara malam hari kita mau kasih bagi Tuhan. Nyatakan sama-sama, Lord, you're more than enough for me. Yes, you are. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Engkau cukup bagi kami Tuhan semua. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. One more time, Lord, you are. Oh God, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it, so much I gotta give it away. Your love taught me to live, now you are more than enough for me. So blessed, I can't contain it, so much I gotta give it away. Your love taught me to live, now you are more than enough for me. Hanya Yesus yang cukup bagi kami. Kami sembah Dia malam hari ini, haleluya. Yang bersih kasih dari malam hari ini, melambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, hey, hey. Hey, hey. Mari bundar yang bersuka kita sama-sama. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib.
Kristus dan ajaib, kita surga bergema. Lebih dahsyat lagi malam hari bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, katakan lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia bagi setiap kita yang percaya kita dimerdekakan, dimenangkan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Go on! Kita bernyanyi kembali sama-sama, katakan hari berhenti dan bersukaria, turut semua kebenaran. Marilah pada Tuhan, lambaikan tinggi tangan kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Kembali katakan, bernyanyilah kamu dan terang. Turut bernyanyi manusia, setiap kita di tempat ini sama-sama. Bos guru, kita sembah Dia, katakan pujilah Tuhan Juru Selamat. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lambaikan tangan kita dua-dua, Tiberias. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Malam hari ini sukacita kita buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Go! Gloria, muliakan Gloria. Kita muliakan, muliakan Tuhan.
bersuka cita mau lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus Tiberias Bonerges. Boleh salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama bebaskan roh kita memuji Tuhan pada sore malam hari ini. Bonerges. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari bersama-sama kembali Bonerges. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sama-sama gereja Tuhan katakan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Boleh tunjuk kanan kirimu, kasih senyumanmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sekali lagi gereja Tuhan Bonerges Tiberias katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama Bonerges katakan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari gereja Tuhan Bonerges Tiberias akan suaramu katakan, kau sahabatku. Tuhan Yesus yang menyatukan setiap kita, amin. Tunjuk kanan kiri depan belakangmu dengan senyumanmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Amin. Yeah.
tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Yang sungguh percaya berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang terus termulia sampai kapanpun. Sama-sama saudara, kita boleh teduhkan hati kita sejenak malam hari ini. Kita boleh mengingat semua janji-janji Allah, bahwa sepanjang masa hidup kita terjadi karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita, saudara. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang mengucap syukur. Engkau melihat selebrasi kami yang begitu indah dalam pujian kami, Tuhan Yesus. Kami berikan Tuhan hati ini, pujian ini bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa tak ada satupun pertemuan ibadah yang sia-sia. Semuanya mengandung janji-janji Allah. Hari ini Tuhan, malam hari ini kami declare dengan iman, di dalam nama Yesus jadi ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Waktu kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Jamah kami Tuhan, ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikan-Mu, ubahkan hidupku, kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku, muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau, Engkau suci, suci. Kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kami berseru Tuhan dalam nyanyian kami kepada Sang Pribadi yang ajaib. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Engkau yang melimpahkan Tuhan kebaikan-Mu, ubahkan hidupku, kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang siap terima kuasa malam hari ini. Angkat tanganmu tinggi sama-sama menegas. Oh, mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, oh,
Tiberias. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu Tuhan, segarkan jiwaku. Katakan kasih-Mu lembutkan, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Datanglah damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Kami datang Tuhan, muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau. Hanya Yesus yang kami tahu. Katakan mulia Kau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkuasalah Engkau Roh Kudus dalam pujian kami. Bertakhtalah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Suci, oh muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Engkau suci Tuhan, suci. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kau layak ku sembah, Kau yang layak. Haleluya. Kau besar. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku Tuhan, menyembah berserah. Oh Yesus, oh Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Otoritas-Mu Tuhan yang kami kejar. Kami lepaskan segala hak kami Tuhan di hadapan-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Yesus Tuhan. Jesus, Kau sungguh baik Tuhan, teramat dahsyat. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ini
Ini malam yang sungguh indah Tuhan Yesus. Ini malam kudus-Mu Tuhan, di mana kami mengingat perbuatan-Mu yang datang dari sorga buat kami yang berdosa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa segalanya Tuhan telah cukupkan, bahwa segalanya Tuhan telah rancangkan yang indah bagi kami. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami bawa jiwa kami, hati kami, seluruh kehidupan kami Tuhan untuk memuji-Mu, sebab Engkau yang layak. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Come on. Holy, holy, holy. Terima kasih Tuhan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared, so fell its word. A thrill of all, the weary world rejoices, for yonder breaks and new with glories more. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang telah lahir. Yes, you are God. We believe in you, Jesus. Amen, amen. Angkat suara bersama-sama. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for this slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, dengan bersyukur kami Tuhan. Let all within us, let all within us praise His holy name. Hallelujah is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. His power and glory
hidup kami malam ini. Untuk selama-lamanya Engkau hadir Tuhan Yesus, untuk memberkati, untuk memulihkan, untuk menyelamatkan, bahkan menuntun langkah hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami sadar apapun yang kami lakukan di dunia ini, kami butuh Tuhan kami yang dahsyat. Engkau yang datang dari sorga menyelamatkan. Engkau pasti nyata memberkati setiap kami. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias Bonergas. Ini malam pembebasan, ini malam yang indah. Roh Kudus, aku tahu Engkau hadir Tuhan. Engkau telah tercurah untuk kami yang membuka hati malam hari. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup ini sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. We come into you God. Thank you Jesus. Haleluya. Into my heart, into my heart, Lord, me to my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart sama-sama. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today. Hari ini Tuhan, untuk tetap selamanya dalam hidup ini. Amin Tuhan. Lord Jesus, angkat tanganmu lebih lagi sama-sama. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, oh God, Lord Jesus, I give you praise tonight, God. Into my heart, into my heart, oh, into my heart, into my heart, come into my heart. Hari ini fokus kepada Tuhan, bahwa hidupmu berharga di matanya, sampai Dia meninggalkan tahtanya di atas surga.
Ya Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang lahir bagi kita yang berdosa, yang menyelamatkan, bersoraklah karena penyembuhan, karena kebenaran kami bersorak-sorai malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Dengan kerelaan kami datang Tuhan malam hari ini untuk boleh melihat bahwa ada satu pribadi yang betul-betul sempurna yang mampu menyempurnakan hidup kami. Itulah Yesus Kristus dari sorga, terlahir bagi kami yang berdosa, menyelamatkan. Hati kami bergembira Tuhan, hati kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan kebenaran ini, sebab kami tahu hanya di dalam Yesus sejatinya keselamatan kami terima tetap sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Proses kami Tuhan Yesus untuk terus memuliakan Engkau. Ini pujian, ini sorak-sorai kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan dalam keadaan yang sungguh baik, dalam hadirat Tuhan yang sungguh nyata di tempat ini. Dan terlebih dahulu, sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita, ibadah Borderges di tempat ini, terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita kenapa merayakan Natal? Karena kita sangat mengucap syukur. Jadi Natal itu adalah karena satu, kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Allah pencipta jadi ciptaan. Yang kedua, kelahiran Yesus itu adalah Dia adalah juru selamat kita dan juru selamat dunia. Dan yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Amin. Dan kemudian yang keempat, kelahiran Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Tidak ada sukacita di luar Tuhan. Kerajaan Allah adalah tiga: damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus lahir untuk mati, untuk tebus dosa kita, kemudian mengampuni kita, dan kemudian juga menyembuhkan kita, membenarkan kita, dan terutama Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Jadi dalam hidup juga kita harus dalam pengampunan. Kita harus mengampuni orang. Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu adalah karakter Yesus Kristus. Mengampuni itu bukan artinya kita mengesampingkan tindakan salah dari orang tersebut, tetapi kita merelakan hak kepada Tuhan untuk menjadi hakim. Mengampuni itu adalah refleksi daripada kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Jadi kita akan terbebas dari kebencian, dari dendam, dari sakit hati dan tekanan-tekanan yang ada, dan kita memberi ruang kepada damai dan sukacita. Amin. Tapi sebetulnya kado Natal yang terbesar adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita ada Kristus, kita dapat Yesus, itu mujizat yang besar pasti bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler, yang mujizat, yang spiritual, luar biasa bisa terjadi di dalam diri kita. Amin, saudara sekalian. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Menjadi berkat bagi saudara dan saya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara full, saudara dapat melihat di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu izinkan kami, kita akan membacakan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini. Suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, akan menjadi berkat bagi saudara dan saya pada minggu ini. Suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncang. Minggu 10 November 2024. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua, yang ada minyak dan anggur kami tidak akan pernah dirusakkan, tidak resesi, dan terpelihara sempurna
Berkati semua jemaat Tiberias selalu siap ke sorga, hidup di bumi ini seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan? Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan terjadi? Yang pertama, yang lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 7, 2 Korintus 5 ayat 17a. Orang yang lahir baru adalah orang yang memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Rindu beribadah, membaca firman Tuhan, rindu berdoa dan rindu melakukan firman Tuhan. Lahir baru dalam Yesus Kristus adalah kunci yang utama agar kita ada dalam pemeliharaan, diluputkan, tidak dirusakkan pada waktu dunia digoncangkan dengan segala isinya. Kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang firman Tuhan tinggal di dalamnya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Orang yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya pasti tidak akan sakit hati, tidak bisa membalas kejahatan, tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, dan suka memberi. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan melakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus bisa memberi apa yang kita butuhkan asalkan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang berbuah lebat dan banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menginginkan untuk memunculkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita anak-anak Tuhan harus bersyukur atas setiap peristiwa, baik peristiwa dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Kesulitan atau goncangan itu adalah kasih dan anugerahnya untuk kita semua, supaya hidup kita semakin berbuah-buah. Kasih semakin muncul, kesabaran semakin muncul, penguasaan diri muncul, sukacita dan damai sejahtera akan muncul. Orang yang berbuah lebat dan banyak akan dipelihara pada waktu goncangan terjadi. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi setiap kita yang hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah. Kembali teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu di tempat ini ditinggikan, dimuliakan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami mau lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terang-Mu. Pendeta Marcel Serang, Tuhan Yesus berkati bawakan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Umat Tuhan yang siap lebih lagi diberkati, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Hari gereja Tuhan, Buoner Gestiberias dengan ini. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ini ucapan syukur kami malam hari ini. Sama-sama Buoner Gus katakan. Seperti rusari du sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Mari sekali lagi gereja. Oh, seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Angkat tangan kita gereja Tuhan, katakan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Mari lebih lagi umat Tuhan dengan iman penuhi kami. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Kau urapi setiap kami Tuhan. Oh, kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Di tempat ini yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Minyak kudus-Mu.
kami Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan terjadi di tempat ini. Artinya lawatan Tuhan pasti terjadi. Doa kami siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami mau bersatu hati berdoa, Tuhan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kami doa pengurapan Tuhan terjadi. Kami doa setiap kami, hati kami dalam pengurapan Tuhan diubahkan bagian tanda yang subur yang siap untuk ditabur. Ajar kami, didik, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan yang layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi oleh karena pengurapan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan sekali lagi Tuhan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Setiap yang disampaikan adalah isian Tuhan yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yang jomblo 5 orang ayo. Haleluya. 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 Senang bisa jumpa saudara minggu lalu karena hujan-hujan pada kemana, entah kemana semua saudara. Tapi puji Tuhan hari ini sudah kembali, domba yang hilang sudah kembali, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya senang bisa jumpa saudara, kembali melihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Mazmur 25 ayat 4-5 jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk Mazmur pasal yang ke-25. Kita akan baca saudara ayat 4 sampai ayatnya yang kelima untuk jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita hari ini. Saudara yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Sekali lagi saudara 3. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu apa? Kepadaku. Bawalah aku apa? Berjalan dalam. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Selanjutnya, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara dan saya senantiasa berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Yang Tuhan mau sekali lagi, saudara dan saya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang orang Kristen yang punya pemahaman yang benar pasti tahu betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dalam perjalanan kehidupan setiap kita dalam Tuhan, apalagi kita sejak anak sekolah minggu saudara, kita sudah diajarkan satu pujian. Jalan serta Yesus
jalan serta Dia setiap hari. Saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap langkah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap musim hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi, setiap tindakan ada konsekuensinya. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensinya. Amin. Termasuk bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi judul kita hari ini saudara, adalah bicara tentang konsekuensi ketika kita berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya semakin setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Konsekuensi yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang adanya serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. What? Kumaha iya teh Pak Pendeta? Aya naon? Iki piye ora ono rapopo si mangunsung hato marhojot. Pak Pendeta nggak salah Pak Pendeta. Yang saya pikir ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, yang saya terima hal yang baik. Yang saya pikir Pak Pendeta, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, yang saya terima adalah kenyamanan. Kenapa poin yang pertama bicara tentang adanya serangan? Coba kita buka dalam kitab kita saudara, 1 Petrus 5 ayat 8. Sama-sama kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yuk yang saudara di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Sekali lagi 3, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Saya mau bilang saudara, konsekuensi pertama ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu pribadi yang gak senang saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia tahu kita akan sampai pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan iblis gak senang saudara dan saya menikmati keselamatan. Kenapa? Karena yang iblis mau saudara dan saya bersama-sama dengan dia menderita di neraka. Iblis gak mau saudara dan saya menikmati keselamatan. Makanya ketika saudara dan saya memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan pakai segala macam cara untuk membuat kita nggak betah bersama dengan Tuhan. Dia akan kirim serangan, akan kirim gangguan, akan kirim godaan, akan kirim berbagai macam hal supaya saudara akhirnya berpikir bahwa apa? Kayaknya aku harus keluar dari jalan Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub ya? Ayub orang benar atau tidak? Tidak, Ayub orang benar atau tidak? Ada yang bilang tidak. Alkitab mana yang kau baca? Saya mau bilang, Ayub orang benar. Baru awal udah bikin pendeta emosi. Ayub orang benar. Tetapi iblis akhirnya apa? Menyerang dia saudara. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Makanya mungkin saudara pernah dengar ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa saya ketika hidup dalam kebenaran, kenapa saya ketika hidup dalam Tuhan malah makin banyak masalah, makin banyak tantangan, malah makin banyak serangan. Saya mau bilang saudara, itu iblis. Supaya apa? Supaya saudara nggak betah berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Ya. Saya laporin Ayub nih. Saya mau bilang saudara, bahkan justru ketika saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kemungkinan besar iblis nggak akan serang saudara. Wah, Pak Pendeta, kayaknya artinya berjalan di luar Tuhan jauh lebih menyenangkan loh Pak Pendeta. Awalnya iya. Tapi ending-endingnya kebinasaan. Saya mau bilang saudara, memang ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, iblis akan serang saudara. Tapi ketika saudara di luar dari Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, iblis bisa-bisa nggak serang saudara. Dia biarkan. Kenapa?
Ngapain dia capek-capek ganggu saudara? Ujung-ujungnya kebinasaan, betul kan? Makanya saya pernah nanya, lebih banyak iblis di mana? Di gereja apa di diskotik? Oh, sabar, gereja. Iblis. Siapa di sampingmu? Istri saya. Dia mau bilangnya. Makanya hari ini kalau saudara sepertinya nggak ada masalah, sepertinya nggak ada serangan, sepertinya nggak ada persoalan, pesan saya, evaluasi langkahmu. Karena jangan-jangan kau sementara berjalan di luar jalannya Tuhan, sehingga iblis juga malas ganggu saudara. Dia biarin, karena dia tahu ujung-ujungnya kebinasaan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang apa? Sadar. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Karena kalau saudara dan saya nggak sadar kita jadi target operasi, kita bisa lengah saudara. Alkitab bilang apa? Boleh munculkan ayatnya, dikatakan apa? 3, iya. Sadarlah, bukan cuma sadar tetapi juga harus berjaga-jagalah. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Saya percaya bukan kebetulan firman Tuhan mengibaratkan iblis sama seperti singa. Saudara akan lihat sama-sama. Kita lihat video ini saudara. Silakan. Singa. Ini saya bukan singa. Singa. Paung. Singa. Singa. Nah ini. Lagi dari awal lagi. Oke. Ya. Suaranya. Dari awal lagi. Alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tunggu, suaranya itu menerkam. Ini kenapa Marcel Saerang SH? Saya tuh SE bukan SH. Kalau SH itu sarjana hahai. Saya tuh SE sarjana dodoi. Tolong ya diganti. Mana videonya lagi ya? Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya saya di sini. I tell you. Pertanyaan saya, kapan singa itu menyerang bocah ini? Yes, ketika dia membelakangi saudara. Artinya apa? Ketika dia tidak berjaga-jaga, ketika dia lengah saudara. Ada banyak ahli yang bilang begini saudara, ketika saudara dan saya bertemu dengan singa, pastikan saudara dan saya jangan membelakangi dia, tetapi tatap wajahnya berhadapan dengan dia. Tapi pesan saya, jangan cobain. Nggak usah. Jangan saudara bilang, pendeta Marcel bilang berhadapan dengan singa. Oh, mama ayo kita ke Ragunan atau kita ke Taman Safari, pasti area singa. Innalillahi itu saudara. Nggak usah dicoba. Tapi ini maksudnya kondisinya kalaupun memang ternyata keadaannya seperti itu saudara, jangan pernah membelakangi singa. Pastikan apa? Saudara dan saya menatap singa. Kenapa? Karena biasanya singa tidak akan menyerang selama kita berhadapan dengan dia saudara. Kapan dia menyerang? Sama seperti bocah tadi, ketika kita membelakangi dia. Gambaran tentang apa? Kita dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan bicara tentang tidak berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, iblis digambarkan seperti singa saudara. Iblis ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa dia akan langsung menyerang kita, menjadikan kita target operasinya saudara, untuk menyerang setiap kita. Tetapi Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Sekalipun iblis coba mau menyerang kita, tapi kalau kita sadar dan berjaga-jaga, kapanpun serangan datang, kita dalam keadaan siap. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mencatat di sini saudara, pastikan saudara dan saya berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis mau membinasakan kita. Kata ditelan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 saudara, punya makna dibinasakan saudara. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita siap, tidak akan ngalamin kebinasaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjaga-jagalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, apa konsekuensi ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya ketenangan. Coba kita buka Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 yang kita baca minggu lalu, saudara. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, hanya daripadanya lah apa? Hanya Dia dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku. Setiap orang butuh ketenangan, amin. Siapapun kita, setiap kita butuh yang namanya ketenangan. Berapapun usia saudara, apapun latar belakang pekerjaan saudara, saudara dan saya semuanya pasti butuh yang namanya ketenangan. Saudara mau sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang karyawan, saudara sebagai aparatur negara dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, semuanya butuh ketenangan. Even pendeta pun butuh yang namanya ketenangan, saudara. Iya. Makanya saya pesan buat jemaat Tuhan, hari Senin adalah hari tidur sedunia para hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau nggak urgent banget, please nggak usah telepon pendeta. Karena ada jemaat-jemaat nggak punya perasaan. Saya udah capek seharian pelayanan 9 sesi. Ketika saya tidur jam 3 subuh dia telepon video call lagi, saudara. Saya pikir urgent, pas saya angkat, Pak pendeta lagi di mana? Di mana? Pendeta jam 3 subuh di mana? Razia. Nggak lucu lagi, saya akan pakai di sesi selanjutnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan, Bu. Shalomnya banyak. Pas bilang ketenangan nggak ada yang habis, saya ganti deh. Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan, Bu. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang, Bu, suamimu butuh ketenangan. Dan salah satu cara mereka mencari ketenangan, kami laki-laki akan berusaha untuk punya me time, waktu sendiri. Dan kadang-kadang kami suka berpikir, saudara. Laki-laki kalau mencari ketenangan, dia nggak bercerita. Kenapa? Karena laki-laki tidak bercerita. Ya kecuali Agus ya. Ya kita doain yang terbaik buat Agus ya. Tapi kalau laki-laki sejati tidak bercerita, saudara. Makanya biasanya laki-laki untuk mencari ketenangan mereka akan lakukan apa? Berpikir. Karena laki-laki itu suka berpikir, berusaha untuk berpikir, saudara. Jadi saya mau bilang buat para ibu-ibu ya, Bu, kalau suamimu pulang kantor, pulang kerja, pulang dari usaha, dari manapun, habis makan malam dia mau nongkrong di teras atau di balkon atau mungkin di loteng, saudara, kalau nggak ada balkon. Dia lagi diam sendiri. Saya mau bilang saudara, please jangan gangguin. Betul para pria? Karena mereka lagi mencari ketenangan. Saya aja kadang-kadang suka begitu, saudara. Pulang rumah misalnya, kadang-kadang saya nggak langsung masuk rumah, saudara. Keluarga saya udah masuk, saya masih di mobil. Putar lagu, saudara. Putar YouTube di mobil, pasang AC. Mencari ketenangan. Tenang. Laki ini Shopee COD. Soalnya belum premium, masih ikut. Jadi saya ganti Spotify. Tuhan lah yang ingin dengar lagu secara premium. Serba salah. Pendeta nggak modal. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Iya. Jadi saya mau bilang kalau suamimu lagi berpikir sendiri di depan, udah biarin aja, Bu. Jangan gangguin. Dia lagi mau mencari ketenangan. Jangan suami lagi ngopi di depan sambil santai. Kau datang, lagi mikirin mantan kau ya, lagi mikirin mantan. Memang laki-laki macam-macam kalau bertindak lagu, kau mantan. Betul bapak-bapak? Shalom bapak-bapak. Istrimu juga butuh ketenangan, Pak. Itu. Saya kan pendeta yang adil, betul? Saya mau bilang ya Pak, istri juga butuh ketenangan. Dan salah satu cara mereka mencari ketenangan adalah dengan bercerita.
Jadi kebalikannya, kalau suami laki-laki tidak bercerita tapi berpikir, kalau wanita tuh kalau mau cari keterangan mereka bercerita, walaupun nggak berpikir. Bukan yang di sini, yang di Tambun sana. Nah jadi, ya. Jadi saya mau bilang kalau istrimu lagi banyak ngomong, Papa, saya mau bilang udah dengerin aja Pak. Karena itu cara supaya mereka tenang. Betul ibu-ibu? Bikin istri tenang tuh gampang Pak. Ya, cukup dengerin dia ngomong. Kalau saudara pulang terlambat ngabarin. Betul ya ibu-ibu ya? Ma, papa terlambat, macet. Ma, papa terlambat, ban meletus. Yes, ma, papa terlambat, betis ya papa yang meletus. Kasih tahu. Kalau misalnya di kantor ada yang ganjen-ganjen karena kuntilanak di mana-mana Pak. Untuk bikin istrimu tenang, jangan sekali-kali respon mereka. Betul ibu-ibu? Kalau ada yang keganjenan, halo, langsung gitu. Itu kan mau kalian ibu-ibu. Saya mau bilang bikin istri tenang tuh gampang. Cukup rumah atas nama istri, mobil nama istri, deposito istri, semua istri. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Betul bapak-bapak? Pulang-pulang berantem rumah tangga. Calon anak muda. Orang tuamu butuh ketenangan. Betul orang tua? Ya. Orang tua butuh ketenangan. Ada salah satu cara bikin orang tuamu tenang. Cari pacar yang bener. Iya. Betul kan Bapak Ibu? Jangan kau cari sembarangan. Apalagi buat para wanita. Shalom para wanita. Kalau kau cari calon suami ke mamakmu kau kenalin, carilah yang bener lah. Jangan yang Pak Pendeta, tapi kalau yang bener, yang baik-baik itu Pak Pendeta kayaknya kayak boring banget gitu Pak Pendeta. Aku tuh Ayan, aku tuh sukanya bad boy, Pak Pendeta, bad boy. Adrenalin. Mama kau adrenalin. Janganlah. Saya mau bilang ya, saya pendeta, saya sayang semuanya ya. Ayolah. Carilah jangan yang bad boy lah, mendingan sad boy. Nggak apa-apa. Yang penting jangan judulnya, tapi yang penting menghasilkan. Jangan yang urak-urakan. Kau kenalin ini laki-laki. Waduh, mak ini mak calon ayah untuk anak-anakku. Datang urak-urakan. Ketemu orang tua, iya man, mama kau, shalom anak muda pria, orang tuamu butuh ketenangan. Kalau bawa calon istri cari yang bener lah. Jangan perempuan udah mohon maaf ya. Mau dia dari luar negeri kek, mau dia dari mana kek, pastikan yang tahu etika lah. Jangan kenalin ke mama, ma ini ma calon istriku ma. Pakai baju ini kebuka, sana kebuka, sana. Waduh, busur kemana-mana saudara jalan. Oh pulang rumah, mama kau, pakai baju yang sopan, kalau perlu pakai batik, pakai kebaya. Mama ini calon istriku mak. Bekasi 1. Aduh, enggak Pak Pendeta, calon pacar saya, calon istri saya itu Pak Pendeta, dia datang saya kenal nama mama aku, dia pakai rok panjang kok. Iya, tapi belahannya sampai ketek, sama aja. Memang minggu ini karena musim hujan lagi santai-santai saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh ketenangan, amin.
Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menerima ketenangan, memiliki ketenangan Pak Pendeta, kalau hari-hari di Pak Pendeta dunia yang sementara kita jalani adalah dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa ngalamin yang namanya ketenangan Pak Pendeta, kalau iblis sedang menjadikan saya sebagai target sasaran utamanya Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, justru itulah karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak takut, kita bisa tetap tenang, karena kita tahu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan saudara, karena ujung-ujungnya adalah kebinasaan saudara. Jangan pernah mencari ketenangan di luar Tuhan, karena ujung-ujungnya adalah apa? Kesia-siaan. Satu quotes dari seorang hamba Tuhan sekaligus penulis buku rohani saudara, namanya James Taiwo saudara. Dia bilang begini saudara, bahwa mustahil untuk mendapatkan peace atau ketenangan tanpa Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan yang sejati, semuanya semu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun serangan yang coba iblis kirimkan, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Bicara tentang ketika kita melewati yang namanya air tidak akan dihanyutkan, melewati api tidak akan dihanguskan, apapun keadaannya, badai yang paling parah sekalipun, kita akan tetap terbang di atas awan dan ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah kita punya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kita punya kekuatan. Ayat terakhir kita, Yesaya 30 ayat 15. Imam musik boleh siap-siap, sama-sama kita bacain. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sekali lagi saudara, dalam tinggal tenang. Sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Urutannya begini saudara, ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensinya mungkin saudara saya akan menjadi sasaran iblis untuk diserang. Tetapi karena berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan. Dan di dalam ketenangan ada kekuatan. Orang kalau tenang, dia punya kekuatan saudara. Kenapa? Karena ketenangan kata Alkitab menghasilkan kekuatan. Saya pernah nonton satu video wawancara seorang petinju terkenal namanya Mike Tyson saudara. Dia ditanya, apa kunci kemenanganmu? Salah satunya dia bilang, saudara, karena dia selalu tenang dalam setiap pertandingan. Makanya kalau saudara perhatikan dalam banyak pertandingan, lawannya udah loncat sana loncat sini, Mike Tyson biasa aja. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya tetap tenang. Tapi kecuali ketika dia menghadapi Evander Holyfield, ketenangannya buyar, makanya dia kalah sampai gigit telinganya Evander Holyfield. Tapi dalam banyak pertandingan, karena dia tenang, dia punya kekuatan saudara. Makanya iblis seringkali bawa kita pada apa? Hal-hal yang bisa kita responi dengan kepanikan. Karena orang kalau panik saudara, sangat mudah dikalahkan. Suami-suami yang panik sangat mudah dihancurkan saudara. Istri-istri yang panik sangat mudah dihancurkan. Anak muda yang panik sangat mudah dikalahkan saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita tetap dalam ketenangan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang bisa menghasilkan kekuatan. Karena kita nggak bisa kalau kita melangkah tanpa Tuhan saudara. Karena sehebat apapun kita, kan kita lemah ya. Sehebat apapun kita manusia yang tetap terbatas saudara. Jangan saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mah orang hebat Pak Pendeta, saya punya pengalaman, saya orang yang sudah biasa menghadapi tantangan. Saya mau bilang saudara, ya, tapi namanya manusia ada saat dimana kita nggak kuat. Namanya manusia ada saat dimana kita nggak bisa terus kuat. Tuh anak-anaknya sampai menangis karena tuh kita nggak kuat, dia menangis lebih kuat. Lama-lama saya nggak kuat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya, namanya manusia ada saat dimana kita nggak kuat saudara. Makanya kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Siapapun kita, even hamba Tuhan yang tampak hebat sekalipun,
namanya manusia, ada saat dimana mereka juga nggak kuat, termasuk saya. Saudara mungkin lihat saya banyak ketawa-ketawa, kayaknya kuat-kuat aja, padahal ada saat dimana saya juga nggak kuat, saudara. Kadang-kadang saya menangis juga seperti anak itu, saudara. Ada saat dimana juga saya jadi Marcel sad boy. Saya mau bilang saudara, ya, apalagi sekarang jadi pendeta industri kan, nggak usah hehehe, biasa. Tapi ngerasain kan, makin dikenal banyak orang tuh, konsekuensinya tuh adalah makin dilihat banyak orang. Dan netizen kita kan netizen yang paling jahat sedunia, saudara. Iya loh, netizen Indonesia tuh nomor 1 paling jahat sedunia. Saya bingung sampai mau bangga atau tidak itu, saudara. Terbukti kemarin ketika wasit Bahrain macam-macam, followersnya langsung nambah banyak banget, saudara. Isinya orang Indonesia, bukan untuk mendukung, menghujat. Iya, saya baca komentar-komentarnya ngeri. Sampai saya lihat videonya, sampai botak dia, saudara. Sampai rontok rambutnya, saudara, tertekan. Iya. Oh my God. Jadi ketika saya ada hari ini, saudara, saya suka ngeliat. Contoh kemarin saya bikin konten bersama Bante, bersama dengan Habib, kita bikin konten yang didukung sama Kementerian Agama untuk menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, menyuarakan tentang keberagaman, menyuarakan tentang bahwa kita tuh agama tuh nggak ada jarak, apapun agamanya, karena kita saudara sebangsa, satu Indonesia. Jadi apapun agamanya, bercanda agama pun bahkan selama nggak menghina, selama nggak masuk pada ranah teologis yang mendalam, bercanda agama tuh indah. Kan kita tahun 70-an, 80-an, 90-an, di masa itu kita bercanda biasa aja kan, gak sesensitif sekarang, gak gampang tersinggung, saudara. Dan itu yang sementara kita mau gaungkan kembali, saudara. Diposting, puji Tuhan, banyak respon yang positif. Di saya banyak yang komen-komen, wah Pak Pendeta, salam toleransi, kita bukan Kristen tapi senang lihat pendeta dan lain sebagainya. Malah justru komen negatifnya, hujatannya datang dari internal Kristen sendiri, saudara. Dan sedih juga, saudara. Sesama Kristen tapi, waduh, saya dikirimin videonya sama jemaat Bekasi. Pak, coba lihat ini, saya buka. Tulisannya, mohon maaf, pendeta tulul. Saya pas baca, darah Yesus Tuhan. Dibilang tulul. Saya nggak enak mau bilang itu kan kasar kan katanya, jadi saya tulul. Saya pas baca Tuhan Yesus. Saya susah payah sekolah tinggi-tinggi dapat beasiswa dibilang tulul. Walaupun saya lihat argumennya, setan juga tahu siapa yang tulul. Tapi ya udahlah. Cuman yang bikin saya sesak napas, yang itu enggak. Yang bikin saya sesak napas, saya khotbah di sini, saya kan kalau khotbah suka loncat sana loncat sini. Ada yang komen begini, ini pendeta kayaknya homo. Ini pendeta kayaknya homo. Saudara kok ketawa? Saya pikir tuh saudara tuh sayang sama saya. Saya pikir tuh saudara ketika dengar itu saudara akan berkata, apa? Jujur. Saya pikir saudara akan berkata, apa? Tidak akan kami biarkan Pak Pendeta. Ini malah tapi kan gitu ya. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, makanya kuat-kuat aja, saudara. Gereja ini sampai hari ini, saya mau bilang saudara, gereja ini ya,
Saya masih sangat ingat. Dulu nggak seperti hari. Kalau hari ini kan puji Tuhan karena online, karena orang bisa ikutin online, mereka bisa lihat seperti apa ibadah gereja kita. Zaman dulu banyak orang nggak tahu ibadah gereja kita. Ada yang bilang sesat loh saudara. Ada yang bilang Tiberias sesat. Gereja minyak. Jemaat masuk kering pulang berminyak. Iya. Sampai mereka pikir kita menyembah minyak saudara. Darah Yesus. Jadi hujatan demi hujatan itu banyak zaman dulu saudara. Tapi kenapa Bapak Ibu Gembala sidang kita, gereja ini tetap kuat sampai hari ini? Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah Tuhan memanggil Bapak Gembala, memimpin gereja ini gak mudah. Tapi kenapa Ibu begitu luar biasa kuat sampai hari ini? Karena beliau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan di sana. Jadi jangan pernah berpikir untuk, ya udahlah aku berjalan sendiri saja. Jangan. Karena di luar Tuhan kita nggak punya kekuatan. Sebelum saya tutup khotbah saya pernah pakai analogi ini saudara. Daripada tim saya nongkrong di belakang, anggap saja dia Tuhan saudara. Kalau saya berjalan sendiri, ada saat saya lemah. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, anggap dia Tuhan saudara. Walaupun nggak cocok tapi nggak apa-apa lah ya, anggap dia Tuhan. Iya. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, sabar. Belum. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Iya. Di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Kenapa? Jangan ketawa, udah fitness nih. Iya. Walaupun baru sampai di tahap daftar. Yang penting udah ada kartunya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Saya mau bilang saudara sini lagi. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, di saat saya lemah, saya tetap bisa berjalan. Karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Makanya orang Kristen kalau berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun jatuh, tetap bisa melangkah. Karena tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sama kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Sungguh indah Kau, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan.
Karena sekalipun iblis menjadikan kita sebagai sasaran utamanya, kita bisa tetap tenang karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaannya, kita tetap bisa melangkah dalam keadaan terlemah sekalipun, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang sejati. Dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Pandang Tuhan. Segala perkara dapat ku di dalam Dia Tuhan Yesus penolong. Dengan iman katakan, tetap percaya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat suaramu. Segala di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong. Tetap percaya. Sekali lagi dengan bangga boleh berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Dengan iman percaya segala perkara. Percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman percaya dengan umat syukur di malam hari ini. Sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Bangkit dari mati di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mengujikan, sempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan yang menebus setiap kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus Tuhan.
Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dengan iman percaya kita sama-sama katakan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Selamat malam, shalom. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah terima roti dan anggur. Saudara, seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke berkata bahwa pengetahuan itu ada 3. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah kontrarasional, yang ketiga adalah supra atau suprarasional. Rasional itu seperti ini, saudara makan 5 roti 2 ikan itu namanya rasional. Saudara makan 50 roti dan 20 ikan itu namanya, dan tidak kenyang, itu namanya kontrarasional. Kalau saudara bisa melihat mujizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, itu namanya suprarasional. Perintah Tuhan di Gereja Tiberias untuk membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Karena kita percaya kita punya Tuhan Allah yang besar, artinya Dia sanggup bekerja jauh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Begitu banyak mujizat Tuhan kerjakan, dan saya doa biarlah malam hari ini saudara yang hadir di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan di tempat ini Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, karena kita percaya sungguh bahwa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya akan baca dalam Matius 26 ayat yang ke-26. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita mau angkat roti yang ada di tangan kita, akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Mari bersama-sama kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman mari sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga.
kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum saudara. Masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasus sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di malam hari. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kita dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus lewat firman-Nya tinggal dalam setiap kita. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kayaknya punya yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang besar, terlebih besar di setiap apapun yang ada di muka bumi ini, Bapak. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Kalau saudara punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Kalau tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita angkat minyak, sama-sama kita doa. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di Gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan kudus, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa gelapan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya minyak, silakan saudara bisa oles di kening saudara.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kembali sama-sama kita menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sore malam hari ini dalam ibadah sesi KKRK Muda Boanerges Tiberias Betos. Kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh memuji menyembah Tuhan, terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan. Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati Gembala Sidang bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Ariso Pariaji, diberkati dalam pelayanan dalam pekerjaan bersama keluarga di mana melangkah Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kami ucapkan berkat untuk Bapak Pendeta Argo Pariaji, juga Tuhan pakai lebih heran lagi memimpin Boanerges Youth, memimpin Beloved Kids Tiberias Choir. Tuhan pakai dalam pelayanan disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, dengan tanda-tanda heran dalam setiap perkataan, mempertobatkan banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah di tempat ini, di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator ibadah tempat ini Bapak David Raharja bersama istri anak-anak semua diberkati dalam pelayanan dalam pekerjaan. Tuhan pakai lebih heran lagi menjadi berkat dimanapun berada, bersama dengan semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik sebagai usher, sebagai terima tamu, sebagai kolektan, Boanerges Worship Team, tim event, bahkan semua produksi, media, soundman, semuanya yang terlibat, choir, semua melayani, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini, kami percaya bahwa segala jerih kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang melayani, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat, berkati setiap jemaat Tuhan. Besok kami masuk dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang bekerja usaha diberkati dalam pekerjaan usahanya. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan di minggu yang baru ini. Pekerjaan baru Tuhan sediakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, suami istri yang rindu berdoa mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan pimpin langkah kehidupan mereka, menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, membentuk keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan juga yang dalam minggu ini akan melakukan perjalanan keluar kota, juga Tuhan berkati dalam perjalanan, berangkat dengan selamat, pulang kembali dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan berkat hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Natal Tiberias 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Doa kami sepanjang minggu sampai tanggal 7 Desember, Tuhan berikan cuaca yang baik, cuaca yang indah atas kota Jakarta, agar seluruh persiapan, bahkan para vendor-vendor semuanya Tuhan campur tangan, semuanya dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tanggal 7 Desember 2024 ratusan ribu jemaat boleh hadir bersama-sama berkumpul untuk menerima kasih Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kami boleh merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Engkau lahir untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Doa kami sekali lagi untuk yang terkasih Bu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang akan melayani dalam acara Natal Tiberias 2024. Kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan. Christmas Worship bersama Boanerges Worship Tiberias Singers, Choir Natal Orkestra, bahkan dimeriahkan juga dengan kembang api. Doa kami seluruh panitia, seluruh persiapan, Tuhan campur tangan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ucapkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir dari wilayah Jabodetabek, bahkan dari luar Jakarta akan datang tanggal 7 Desember di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Doa kami perjalanan mereka aman sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, kami ucapkan berkat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mega sampai Pulau Rete, aman damai senantiasa, berikan damai sejahtera, berikan ada kemakmuran, keberhasilan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia, diberkati Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkati Bapak Pendeta Steve Marshall yang juga sudah memberkati dalam firman Tuhan pada sesi pada hari ini. Juga Tuhan memberkati bersama keluarga dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kami angkat setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh setiap anak-anak-Mu, kami bawa di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan memelihara kehidupan kami. Allah
yang perkasa El Gibor. Di atas kayu salib Engkau berkata, semua sudah selesai. Kami percaya sungguh setiap doa-doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam perjalanan pulang, berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan tibakan ke tempat di mana mereka tuju tanpa kekurangan sesuatu apapun. Doa kami Tiberias Betos penuh kuasa penuh kemuliaan, Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa penuh kemuliaan, Indonesia diberkati penuh kuasa penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah datang dengan berkat Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan mengarahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Mari jemaat Tiberias Boanerges yang bersuka cita malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Boanerges. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, oh muliakan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.